Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my great students. Nice to meet you. With me, Miss Ani, your English teacher. How's your life? Hopefully that you are always in healthy and always stay strong. Obey the health protocol to keep your physical distancing. Wash your hands regularly and wear your mask. The most important, among others, is keeping your immunity by drinking enough water, eating healthy food, doing exercise regularly, and getting enough rest. In this occasion, I want to continue to learn about introduction. Last week, we have learned introduction material. Those are self-introduction, introduce someone to others, family member, and then personal pronoun. Nowadays, I will continue about preposition and WH question. Okay, in this slide, I will explain about preposition. Nah, preposition dalam bahasa Indonesia adalah kata depan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata depan itu contohnya ada di, ke, dari. Nah, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat atau menunjukkan sebuah waktu, ya. Itu preposition dalam bahasa Indonesia. Sama halnya dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada banyak macamnya preposition. Nah, yang akan Miss Ani bahas itu nanti Miss Ani akan bagi dua. Ada free preposition, Miss Ani akan bahas 3 di sini contoh preposition, ya, dari bebas free preposition itu. Terus yang kedua nanti ada bound preposition. Bound preposition itu terikat, preposisi yang terikat. Nah, itu nanti di slide berikutnya ya. Nah, sekarang yang akan Miss Ani bahas salah satunya yang free preposition adalah on. Ya, di sini pengertiannya to show the objects that are above other objects either horizontally or vertically. Maksudnya di sini adalah untuk menunjukkan benda di atas benda yang lain. Ya, benda di atas benda yang lain, baik secara horizontal ataupun secara vertikal. Contohnya di sini ada examples. Horizontal, ya. The pencil case is on the table. Ya, jadi tempat pensil itu ada di atas meja. Nah, benda yang berada di atas benda yang lain itu secara horizontal, ya. Pencil case is on the table. Jadi tempat pensil itu berada di atas meja. Pakainya on. Ya. Terus kemudian vertically, the whiteboard is on the wall. Nah, papan tulis putih itu ada di dinding, ya. Nah, ditempel di dinding itu nanti pakai preposisinya on, ya, nempel di dinding. Itu secara vertikal. Terus on itu ada pengertian lain selain menunjukkan benda di atas benda yang lain. Nah, yang B ini use before the name of the day or date. Jadi digunakan sebelum nama hari atau tanggal. Contohnya yang untuk hari ya. I was born on Friday. Nah, di sini on. Ya, menunjukkan nama hari. Sunday, I was born on Sunday, I was born on Tuesday. Nah, ya, on di sini. Ya, sebelum nama hari. Kemudian date, sebelum tanggal. Penggunaan tanggal. Di sini my birthday is on August 10, 2002. Nah, tanggal ulang tahun saya, ya, atau hari ulang tahun saya pada bulan Agustus tanggal 10 tahun 2002. Nah, is on August 10, 2002. Nah, itu untuk yang on, ya. Miss Ani kasih contoh A sama B. Yang pertama itu benda berada di atas benda yang lain. Yang kedua adalah untuk sebelum nama, digunakan sebelum nama, hari atau tanggal.
Next for preposition, contoh yang kedua in ya, tadi on, ini in. Yang A, to show an object that is in another object. Nah, menunjukkan sebuah benda berada di dalam benda yang lain. Kalau tadi on berada di atas benda yang lain, kalau in benda berada di dalam benda yang lain. Contoh di sini, the students are in the classroom. Nah, siswa-siswa ada di dalam kelas, Siswanya benda berada di dalam benda yang lain, classroom-nya. Ya, jadi students-nya itu benda hidup, in the classroom-nya berada di kelas, benda yang lain. Contoh lagi, my books are in the bag. Nah, buku-buku saya ada di dalam tas. Nah, itu contoh dari in ya, untuk menunjukkan suatu benda. Terus yang B, used before part of the day, part of time, in front of the name of the month or year, and the name of city or region. Maksudnya di sini adalah digunakan sebelum bagian hari, waktu, ya, terus kemudian di depan nama bulan atau tahun, ya, terus kemudian menunjukkan nama kota atau wilayah atau suatu daerah. Di sini misalnya kasih contoh satu-satu ya. Ada part of the day, bagian dari hari. I get up in the morning. Nah, bagian dari hari. I get up in the evening. Nah, di sini apa namanya? In di sini preposisinya. Part of the day. Terus kemudian part of the time. We must be ready in a few minutes. Nah, in di sini part of the time. Terus kemudian part of the month. Ya, my father was born in March. Nah, ayah saya lahir pada bulan Maret. Nah, kemudian part of the year ada in 2002, in 1997 and others. Kemudian part of the name of city, I have a friend who lives in Jakarta. Saya punya seorang teman yang tinggal di. Nah, ini menunjukkan bagian kota atau wilayah. In Jakarta. Terus lagi, I live in Wonogiri. Saya tinggal di Wonogiri. Nah, preposisinya adalah in, ya, menunjukkan nama kota. Next, contoh yang preposition yang ketiga itu at ya, free preposition ya. Itu at. Yang A, to show when a person or object is in the another object. Ya, jadi menunjukkan bila seseorang atau benda berada di sekitar benda yang lain. Contoh, ya, example. The man at the door is my brother. Laki-laki yang ada di pintu itu adalah saudara laki-laki saya. Nah, itu menunjukkan seseorang atau benda berada di sekitar benda yang lain. Preposisinya, kata depannya adalah at. Contoh lagi, use before of certain time of day and to show the time atau hour. Ya, hour. Jadi digunakan sebelum bagian waktu tertentu, ya, bagian waktu tertentu dalam hari dan untuk menunjukkan waktu atau jam. Contoh examples, part of certain time, ya. Misalnya kasih contoh di sini, I usually have lunch at noon. Nah, waktu-waktu tertentu. Saya biasa have lunch. Have lunch itu apa? Makan siang. Ya, kalau makan pagi atau sarapan itu breakfast. Kalau makan malam dinner. Nah, di sini have lunch itu makan siang. I usually have lunch at noon. Nah, saya biasanya makan siang pada siang hari. Nah, di sini showing atau show time or hour.
My brother gets up at 5 o'clock every morning. Ya. Jadi saudara laki-laki saya bangun pada jam 5 setiap pagi. Itu menunjukkan waktu ya. Terus yang ketiga, yang C, use before the street name but with the house or building number included. Jadi di sini adalah digunakan sebelum nama jalan tetapi dengan mencantumkan nomor rumah atau bangunan untuk lengkap ya. Jadi kalau penggunaan live itu kan nama kotanya aja. I live in Wonogiri, I live in Jakarta. Tetapi kalau penggunaannya at itu lengkap, ada nama jalan, ada nomornya ya, semacam itu. Misalnya kasih contohnya. I live at Jalan Pahlawan number 35 Wonogiri. Nah, my uncle lives at 35 Jalan Pahlawan. Atau I live at Philadelphia Street number 1. Ya, seumpamanya seperti itu. Itu penggunaan preposition yang at. Next slide. Ya, selain Miss Ani tadi itu menjelaskan free preposition, ya Miss Ani tadi sebutkan 3 ya, in, on, at. Nah, di sini Miss Ani sebutkan juga bentuk bound preposition atau preposisi terikat. Ya, kata depan yang terikat. Contoh, turn on. Nah, turn on itu menyalakan. Ya, turn on itu bisa television, bisa computer, bisa your notebook. Nah, terus go on, melanjutkan. Terus kemudian look at, memperhatikan. Get in, masuk. Interested in, menarik. And then smile at, tersenyum. Nah, the examples of prepositions are after, before, for, of, to. Nah, without, above, since, by, and others. Jadi di sini contoh-contohnya itu ya, contoh-contoh prepositionnya yang lain selain in, on, at tadi, selain bound preposition tadi, ini banyak macam preposition. Ada after, ada before, ada for, ada of, to, ya, ada without itu tanpa ya, ada above itu atas tapi tidak nempel, tidak nempel di benda. Contohnya yang tadi itu kan the pencil case is on the table, ya. Apa namanya, tempat pensil itu berada di atas meja. Nah, bendanya, tempat pensilnya itu kan nempel ke meja. Nah, above di sini tidak nempel. Contohnya star itu kan di atas. Terus kemudian moon, nah semacam itu. Ya. Terus kemudian since ya, terus by. Contoh dari other preposition. Contohnya di sini example. He visited her on Sunday because he was interested in her. Ya, dia mengunjunginya. Nyanyanya perempuan ya, her. Nah, di sini kita belajar pronoun. Ya, he visited her. Jadi dia laki-laki mengunjungi her itu nyanyanya perempuan pada hari Minggu karena dia apa? Tertarik ya, karena si laki-laki ini tertarik dengan si perempuan ya, in her. Next slide. After preposition, I will explain about WH question atau WH question. Ya, W itu W, H itu H, spelling abjad ya di sini ya. Nah, WH question. Ada contohnya banyak macamnya ya. Yang W yang pertama itu ada who, siapa. Contoh kalimatnya, who is writing a letter? Siapa yang menulis sebuah surat? Ya. Nah, di sini who-nya di sini siapanya adalah menanyakan subjek, subjeknya orang. Terus kemudian whom, bukan whom ya bacanya, tetapi whom. Sama WHO bacanya who, W-nya tidak terbaca.
Terus kemudian whom di sini. Whom did you visit last night? Nah, siapa yang kamu kunjungi tadi malam? Ya, yang kamu temui tadi malam. Nah, ini menanyakan objek, menanyakan siapa tapi objek orang ya. Yang dikunjungin siapa? Nah, objeknya itu siapa? Nah, terus kemudian what, ini apa? What has eaten a mouse? Nah, apa yang dimakan seekor tikus? Nah, menanyakan subjek tapi benda. Beda ya. Jadi kalau menanyakan siapa, subjek orang itu pakainya who. Nah, terus kemudian what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Menanyakan verb. Apa yang akan kamu lakukan ya? Verbnya ini ya, do-nya. Terus kemudian what are you writing? Apa yang kamu tulis? Nah, ini menanyakan objek. Terus kemudian where. Ini w keberapa berarti? 4 ya. Pertama who, kedua whom, ketiga what, keempat where. Where do you live? Nah, menanyakan tempat. Di mana kamu tinggal? Kemudian menanyakan when, kapan, waktu, ya. When were you born? Kapan kamu lahir? Nah, when were you born? Ya, menanyakan waktu. Jawabnya I was born on. Terus kemudian how. How itu ada how did you go to Bogor? Nah, bagaimana kamu pergi ke Bogor? Ini menanyakan cara. By bus atau by motorcycle atau by car. Terus kemudian ada W lagi, whose, ya, milik siapa? Whose book is this? Nah, menanyakan kepemilikan, ya, milik siapa buku ini? Kemudian which, yang mana? Which bag do you want? Which bag do you want to buy? Maaf ya. Menanyakan pilihan. Tas mana yang akan kamu beli ya? Which bag do you want to buy? Nah, macam itu. Nah, yang how ini tidak hanya satu aja macamnya untuk menanyakan age-nya. Bisa how many itu menanyakan berapa banyak, menanyakan jumlah ya. How much menanyakan harga ya. How far menanyakan jauhnya, seberapa jauh. Nah, banyak macamnya. Nah, karena ini online learning, kamu cari sumber yang lain selain yang Miss Ani terangkan ya, selain yang Miss Ani jelaskan, bisa kamu googling ya, cari materi-materi di YouTube bisa ya. Okay, before Miss Ani close the video, Miss Ani will review the material about introduction that we have learned last week and today. Jadi sebelum Miss Ani itu menutup videonya, Miss Ani akan mereview ya materi tentang introduction yang sudah kita pelajari minggu lalu dan sekarang. Nah, dari mana yang minggu lalu itu? Apa aja yang kita pelajari? From self introduction, ya, dari self introduction, and then introduce someone to others. Kemudian yang ketiga family member, kemudian personal pronoun atau pronoun. Terus itu for last week ya. And then today, hari ini kita belajar tentang we have learned about preposition and WH question ya. Jadi reviewnya yang pelajaran kemarin apa aja? Misalnya ulang lagi ya. Self introduction, pengenalan diri sendiri. Terus kemudian yang kedua introduce someone to others ya, memperkenalkan seseorang ke orang lain. Kemudian family member, anggota keluarga. Terus kemudian pronoun, kata ganti subjek ya, kata ganti. Terus kemudian yang hari ini preposition atau kata depan ya. Terus terakhir WH question. Oke ya. Oke, my great students, I'm sure now you have understood about it. And then thank you for watching the videos. See you for the next material with me, Miss Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.